Salam sejahtera para saudaraku yang terkasih. Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kepada teman-teman yang saat ini sementara sakit, semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara dan saudari sekalian. Saat ini kita berjumpa kembali dalam kutipan Injil dan renungan singkat selama satu pekan, edisi tanggal 5 Juli sampai 10 Juli 2021. Marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan kutipan dan sapaan Tuhan kepada kita semua pada kesempatan ini. Senin 5 Juli 2021. Anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah, maka ia akan hidup. Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Para saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus dalam Injilnya mengisahkan kepada kita semua kisah penyembuhan seorang anak perempuan kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Injil ini diangkat oleh gereja pada kita semua untuk merefleksikan kembali situasi kita semua pada saat ini. Banyak berita yang kita dengarkan di mana-mana. Banyak orang yang meninggal dunia. Banyak orang mengalami sakit dan penyakit. Banyak orang mengalami penderitaan. Saat ini, bahkan mungkin para saudara-saudari yang sementara mendengarkan sapaan ini berada dalam pengalaman sakit, berada dalam pengalaman kesedihan, berada dalam pengalaman keputusasaan. Hari ini, saat ini, kita semua diingatkan dan disadarkan oleh sabda Tuhan hari ini, bahwa ketika persoalan hidup itu disampaikan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, keselamatan terjadi di sana. Orang yang meninggal itu mendapatkan keselamatan karena ayahnya datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan supaya hadir di rumahnya, dan terjadilah keselamatan. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, ketika dia menyerahkan sakit dan penyakitnya kepada Tuhan, menjamah jua Tuhan, maka dia mengalami kesembuhan. Apa sesungguhnya yang pantas kita semua refleksikan dari sapaan Tuhan pada hari ini? Semua kita akhirnya disadarkan bahwa sakit dan penyakit, persoalan hidup umat manusia bisa terpecahkan ketika manusia menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi, membiarkan Tuhan bekerja dalam setiap pengalaman hidup umat manusia, termasuk pengalaman penderitaan, pengalaman sakit. Hai saudara dan saudariku terkasih, teristimewa mereka yang saat ini mengalami pengalaman keputusasaan, pengalaman sakit dan penyakit, dimanapun Anda berada. Hari ini Tuhan menyapa Anda. Semoga sapaan Tuhan hari ini menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saudari sekalian. Dan berdoalah kita, semoga Tuhan yang mengunjungi rumah orang yang meninggal itu mengalami keselamatan, dan semoga Tuhan yang menyembuhkan seorang yang sakit dalam Injil hari ini, Tuhan yang sama kita mohon menyembuhkan sakit dan penyakit dari saudara-saudari sekalian yang saat ini sementara sakit. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selasa 6 Juli 2021. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38.
Kisah Injil ini mengangkat pengalaman Tuhan Yesus yang berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga. Ia melihat orang banyak yang datang kepadanya. Dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pengalaman ini kemudian mengajak Yesus untuk mengatakan kepada para muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Inilah kenyataan yang kita semua hadapi di dunia ini. Banyak orang membutuhkan pelayanan, banyak orang membutuhkan sapaan, banyak orang meminta dukungan doa dan lain-lain sebagainya. Tetapi tenaga untuk melayani itu ternyata tidak sebanding dengan umat yang begitu banyak itu. Maka Tuhan hari ini menyapa kepada kita semua. Mari kita meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya mengirimkan pekerja-pekerja datang bekerja di tuaian. Semoga sapaan Tuhan pada hari ini mampu menggugah hati anak-anak muda untuk berani memilih dan memutuskan untuk menjadi pastor, menjadi suster, menjadi bruder, menjadi biarawan dan biarawati, untuk melayani, untuk menyapa umat, untuk mendekati umat yang membutuhkan doa, yang membutuhkan dukungan rohani. Dunia ini begitu luas, umat begitu banyak, dan begitu banyak orang membutuhkan pelayanan, banyak orang membutuhkan sapaan, banyak orang membutuhkan siraman rohani. Oleh karena itu kita semua berdoa, semoga semakin banyak orang muda berani untuk memilih dan memutuskan untuk menjadi bruder, menjadi suster, menjadi pastor, untuk melayani dunia ini, untuk menyapa umat, untuk mendekati umat yang membutuhkan pelayanan. Rabu 7 Juli 2021. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Kisah Injil ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menyadari bahwa dunia yang begitu besar dan luas ini harus dilayani, dan ini tidak dikerjakan secara sendirian. Oleh karena itu, hari ini Yesus dalam Injilnya dikisahkan, ia memilih dan menetapkan ke-12 muridnya untuk membantunya pergi dan mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Para saudaraku yang terkasih, panggilan para murid juga menjadi panggilan untuk kita, karena mewartakan kerajaan Allah adalah tugas dari para pengikut Kristus. Tujuan dan sasaran dari pewartaan kerajaan Allah itu adalah semakin banyak orang mengenal, semakin banyak orang mencintai, dan semakin banyak orang mengikuti Yesus. Kamis 8 Juli 2021. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berilah pula dengan cuma-cuma. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Kita mendengarkan dalam kisah Injil sebelumnya bagaimana Tuhan memilih dan menetapkan ke-12 muridnya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah para nelayan. Mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tetapi Tuhan berani memilih dan menetapkan mereka untuk menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan memilih dan menetapkan mereka untuk pergi mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia itu. Tuhan tahu bahwa mereka adalah orang sederhana, mereka adalah orang-orang kecil. Oleh karena itu,
Tuhan mempersiapkan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka pengetahuan. Tuhan memberikan mereka iman yang besar. Tuhan memberikan mereka berkat yang besar, sehingga mereka dimampukan untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka dimampukan bisa dapat berbicara dan menerangkan tentang Yesus. Mereka dimampukan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana bagi orang-orang yang dijumpainya. Itulah kemampuan-kemampuan yang Tuhan titipkan. Itulah kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan mempersenjatai orang-orang pilihannya dengan kekuatan-kekuatan tertentu. Tuhan akhirnya memberikan pesan ini kepada para murid, bahwa semua yang mereka dapatkan itu, semua yang mereka miliki itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, berikanlah kepada orang-orang yang kau layani secara cuma-cuma, karena Anda pun telah menerima cuma-cuma dari Tuhan. Apa sesungguhnya yang Tuhan mau katakan kepada kita semua pada kesempatan ini? Anda dan saya, kita semua sudah menerima begitu banyak berkat, menerima begitu banyak kelimpahan, dan semuanya itu datang dan berasal dari Tuhan. Kita menerima secara cuma-cuma dari Tuhan, maka Tuhan pun akhirnya mengajak kita untuk memberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang yang kita jumpai. Berkat melimpah kita terima dari Tuhan, maka kita diajak hari ini, jadilah saluran berkat bagi sesama, berikan pula dengan cuma-cuma. Jumat 9 Juli 2021. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala. Bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu. Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Gambaran Injil pada hari ini, kita diutus di tengah-tengah serigala. Bagaikan domba di tengah serigala adalah sebuah gambaran, sebuah situasi sulit, sebuah persoalan, sebuah tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Kita bisa membayangkan situasi ini, domba di tengah serigala. Serigala siap untuk memangsa domba adalah sebuah gambaran situasi sulit, sebuah gambaran persoalan hidup, sebuah tantangan yang besar. Tapi hari ini Tuhan kemudian mengingatkan dalam Injilnya, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, karena bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Selalu ada tantangan, halangan, persoalan, bahkan ancaman, bahaya dalam perjalanan hidup umat manusia. Dan hari ini Tuhan kemudian mengingatkan kepada kita, ketika manusia berjalan, berjuang bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Berjalan dan berjuang bersama dengan Tuhan adalah cara terbaik untuk mencapai yang terbaik. Andalkanlah Tuhan selalu dalam setiap persoalan hidupmu, dalam situasi apapun, dalam tantangan apapun, dalam persoalan apapun, dalam situasi sulit apapun. Biarkan Tuhan berbicara di dalamnya. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk berjalan bersama dengan engkau, maka semuanya pasti akan teratasi. Tuhan adalah penolong kita. Dia adalah perisai kita. Dia adalah tujuan hidup kita. Dia mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Sabtu 10 Juli 2021. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Sapaan Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Banyak persoalan, banyak pergumulan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, yang kemudian membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi cemas. Kita takut dengan orang-orang yang membenci kita. Kita takut dengan orang-orang yang sering menjahati kita. Kita takut dan gelisah tentang sakit dan penyakit kita, tentang pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tentang pendidikan kita, tentang masa depan kita, dan lain-lain sebagainya. Hari ini Tuhan menyapa kita, jangan takut. Sekali lagi, semua peristiwa hidup umat manusia, semua persoalan hidup kita, semua pergumulan kita, hari ini Tuhan menyapa kita. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Itulah sapaan Tuhan untuk kita semua. Yesus mengatakan dalam Injilnya hari ini, dan janganlah kalian takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Inilah pesan penting yang Tuhan katakan kepada kita semua. Di mata Tuhan, kita sangat berharga. Sekali lagi, di mata Tuhan, kita sangat berharga. Tuhan menjadi kepastian bagi Anda dan saya. Tuhan menjadi garansi bagi Anda dan saya. Mari, oleh sabda Tuhan hari ini, semoga ketakutan dan kecemasan kita cepat berlalu. Syaratnya hanya satu, mengandalkan Tuhan. Saudaraku, andalkanlah Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu. Karena bersama Tuhan, bersama Yesus, kita pasti bisa. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.